selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan melalui renungan pagi. Bila firman yang kami dengarkan pagi ini boleh membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami sepanjang hari ini. Lindungi kami Tuhan, ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari inilah meminta kepada Tuhan. Ayatnya saya ambil ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Baik, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh tekan tombol like dan subscribe sehingga saya merasa lebih bersemangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Seorang anak kecil ingin menangkap lebah. Dia merengek-rengek meminta pada ibunya agar menangkap lebah itu untuk dijadikan mainan. Jelas ibunya melarang, tapi anak kecil itu makin merengek-rengek. Ibunya tidak memberikannya karena ibunya tahu itu sangat berbahaya. Tetapi anak kecil tadi diam-diam dia mencoba menangkap sendiri lebah itu. Gak lama kemudian anak itu pun berteriak keras, "Aduh, sakit!" "Ada apa?" kata ibunya. "Bu, lihat tanganku disengat lebah. Bu, lihat tanganku disengat lebah nakal itu," kata anak itu sambil menangis dengan keras. Sang ibu pun menasihatinya, "Lain kali pikirkan baik-baik sebelum meminta sesuatu. Ternyata si lebah telah menyengat anak yang rewel itu. Apa boleh buat? Itulah upah yang setimpal karena ia nggak tahu apa yang dia minta." Keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Buktinya siapa sih yang nggak pengen semua keinginan kita dituruti? Pengen sepeda motor dikabulin, pengen mobil dikasih, pengen punya smartphone keluaran terbaru diturutin. Enak banget ya. Tapi gimana kalau kita pengen sesuatu, ternyata untuk yang satu ini Tuhan gak ngasih? Gimana biasanya reaksi kita? Apa mungkin kayak anak kecil tadi? Kita menangis, merengek-rengek, atau meraung-raung minta diturutin. Wajar sih, namanya juga anak kecil. Tapi apa enggak malu kalau kita bersikap kayak anak kecil gitu? Seperti ayat inti kita tadi tentang doa. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita doakan. Dia adalah Bapa yang baik yang selalu ingin memenuhi semua permintaan kita. Tetapi Tuhan juga tidak akan pernah mencelakakan kita saat Ia menjawab doa kita. Kalau kita meminta roti, maka Dia nggak bakalan kasih kita ular. Gimana kalau kita mintanya ular? Sebagai Bapa yang baik, tentu Dia tidak akan mengabulkannya karena Dia tahu kalau ular itu membahayakan hidup kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita minta itu memang baik atau berguna atau justru bisa membahayakan diri kita. Itulah sebabnya saat meminta sesuatu kepada Tuhan, kita juga harus selalu menyadari bahwa Tuhan itu lebih tahu apakah permintaan itu baik atau enggak baik buat kita. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang, Ia pasti mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu yang menurut kehendaknya. Kehendaknya tentu saja adalah agar kita mendapat yang terbaik, yang bisa bikin kita merasa damai, sejahtera, seperti ayat tadi. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya dan memberikannya ular kepada anaknya itu sebagai gantinya? Mungkin selama ini kita banyak meminta dari Tuhan dan ada yang diberikan,
ada juga yang belum diberikan. Mungkin renungan pagi kita ini bisa menjawabnya. Oh, ternyata yang belum diberikan itu bukan yang terbaik untuk kita. Yang sudah diberikan itulah yang memang cocok untuk kita, yang sudah yang terbaik. Jadi jika ada masih pertanyaan dalam hati, saya meminta ini, tapi kenapa belum diberikan? Tuhan tahu bahwa itu tidak baik untuk kita. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Selalu ada rancangan yang lebih baik di balik penundaan Allah terhadap jawaban atas doa kita. Semoga renungan pagi ini boleh menguatkan kita dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Terima kasih. Sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, jika anak-anak Tuhan merasa terberkati dengan firman Tuhan pagi ini, kamu boleh share firman Tuhan ini, kamu boleh bagi di sosial media kamu, sehingga banyak umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini mendengarkan firman yang begitu baik. Tuhan, mungkin kami meminta sesuatu yang tidak layak. Terima kasih Tuhan untuk tidak memberikannya. Kami percaya, kami juga yakin Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Gunakan kami Tuhan sebagai pelayan di sepanjang hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa pengenalan kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.